Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak apa ya? Scorpio, nungguin ya. Oke, Scorpio, ini adalah pesan di bulan Desember untuk kalian. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak yang terbaca di sini. Apapun itu, ya mungkin bisa diambil pesannya. Ya, ini pesan bulan Desember, bulan depan. Atau bisa jadi hiburan aja sih ya, nggak usah terlalu serius. Oke, my dear friend, para Scorpio dimanapun kalian berada, dan ada satu sahabat saya di Timika, Scorpio, cantik banget, udah mau melahirkan bulan Desember ini. Dan kalian tahu, cantiknya bukan secara lahiriah aja, tapi juga hatinya cantik juga. Semoga saya bisa ketemu dia suatu hari nanti. Karena kita udah pisahan. Aduh, saya sudah tidak di sana lagi jadi. Oke, Scorpio. Pesannya untuk kalian yang pertama, The Empress. Oh, bukan. Main The Empress aja. Nggak dibaca dulu, maaf ya Scorpio, liar. The Wheel. So ini Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Untuk siapa? Untuk kalian para Scorpio. Kalian memang luar biasa baik ya. Scorpio tuh orang yang luar biasa baik, really. Di sini aja di Manado ini, saya punya sahabat juga, suami istri, dua-duanya Scorpio. Aduh, udah baik hati banget deh ya. Plus yang itu yang saya bilang tadi, teman saya yang mau melahirkan itu juga Scorpio. Itu memang baik-baik banget ya. Scorpio tuh hatinya apa ya, kalau sama temen tuh kayak setia kawan banget gitu. Oke. Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. Ada keberuntungan, ada rejeki nomplok buat kalian yang Scorpio. Yuk, baiklah. Ini luar biasa banget. So, di bulan Desember adalah bulan keberuntungan buat kalian Scorpio. Apapun berkat yang kalian dapatkan dari Tuhan, berterima kasihlah karena di akhir tahun kalian luar biasa. Itu semua kalau kalian memberikan yang terbaik untuk semesta, akan kembali yang baik pula ke dalam kehidupan kalian. Dan saya yakin itu, karena saya lihat teman-teman saya yang Scorpio yang baik-baik gitu ya, memberikan yang baik kepada semesta. Bukan mentang-mentang ya mereka memberi sesuatu ke saya atau ngebantu saya gitu kan, tapi memang care-nya mereka tuh luar biasa. Jadi semesta juga mencatat itu dan mengembalikannya dalam bentuk rejeki, dalam bentuk berkat, dalam bentuk yang baik-baik gitu. Tapi tentu saja ada juga, namanya juga manusia ya, nggak selalu baik. Jadi ada juga yang mungkin memberikan kepada semesta secara salah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dikembalikan juga sama semesta sesuatu yang nggak enak juga. Jadi memang harusnya yang dikasih ke semesta itu yang baik-baik supaya kembalinya baik gitu ya. Oke, so good luck. Ada Wheel of Fortune untuk kalian yang Scorpio. Untuk kartu pertama kalian luar biasa banget. Biasanya kartu pertama itu menentukan biasanya. Oke. Ace of Summer. Open your heart to love. Wow, buka hatimu untuk cinta. The beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. The awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Oke, di bulan Desember juga ada cinta yang baru katanya, atau cinta yang diperbaharui. Jadi bisa cinta yang baru, bisa cintanya lama tapi diperbaharui gitu. Oke? Kemudian ada juga yang memang punya psychic abilities gitu. Itu juga akan ada sesuatu yang baru
dan mungkin itu berpengaruh pada kehidupan kalian yang Scorpio. Oke, lanjut. Ini juga kartunya bagus. The Magician, apapun yang kalian manifestasikan akan tercapai. Ya ampun, emang bener ya, doa yang terbaik ya buat Scorpio dimanapun kalian berada. Apa yang kalian buat pada sesama kalian, pada semesta, apa yang baik-baik yang kalian keluarkan itu akan kembali lagi baik untuk kalian. Kayak memang kalian luar biasa ya. Saya jadi terharu. Oke. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be success. Tuh, ada kesuksesan untuk si Scorpio. Oke, untuk Scorpio yang merasa gini, Mbak Lucy, saya kok enggak? Maksudnya, saya tidak termasuk orang yang sukses. Please, Scorpio yang seperti itu, ya karena kan manusia beda-beda ya. Please, untuk Scorpio yang seperti itu, masih ngerasa belum sukses, kalian harus mereview lagi hidup kalian ya. Coba direview lagi, apakah iya kalian sudah memberikan yang terbaik pada semesta, atau kalian masih ada cheating-cheating sedikit ya. Saya nggak menghakimi apapun yang kalian lakukan, tapi sekali lagi saya hanya mengingatkan, apa yang kalian berikan pada semesta, itulah yang akan balik lagi ke kalian. Kalau kalian kasihnya baik, ya tentu saja baliknya baik gitu. Kenapa kartu 3 ini bicara tentang kesuksesan, kebaikan, rezeki kayak gitu ya. Ya karena Scorpio ini yang sudah memberikan segala sesuatu yang baik kepada semesta. Jadi baliknya lagi juga baik kepada si Scorpio. Yang ini ya, oke. Kita lihat lagi kartu yang selanjutnya. Kayaknya yang selanjutnya juga bagus-bagus deh. Coba kita lihat ya. Yang ini adalah The Dreamer. Apalagi yang terjadi di bulan Desember. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Oke, The Dreamer atau The Fool itu adalah bicara tentang sebuah hal baru atau sebuah adventure baru untuk kalian Scorpio. Kalau untuk teman saya itu yang saya bilang baik banget dan cantik banget itu, cantik wajah dan hatinya itu, new adventure-nya tuh berlaku banget buat dia. Karena dia mau lahiran di bulan Desember ya kan, itu kan new adventure sebagai new mom gitu ya, sebagai ibu baru, punya bayi, itu kan sesuatu yang exciting. Dan dia bilang gini, Mbak Lucy saya bantu Mbak Lucy, ya memang dia ada memberikan bantuan, gak sedikit, pokoknya bantuan. Buat saya bantuan is bantuan, mau sedikit kayak mau banyak, pokoknya bantuan. Dia memberikan bantuan sama saya sambil bilang, Mbak Lucy saya kasih bantuan ke Mbak Lucy karena saya sayang sama Mbak Lucy, dan juga saya berharap lahiran saya lancar. Tentu saja kalau kalian memberikan yang terbaik bagi sesama kalian yang memang membutuhkan, dan itu karma baiknya akan kembali. So, ada perjalanan baru, ada adventure baru ya, petualangan baru untuk kalian para Scorpio. Apapun itu ya, my dear Scorpio, sesuatu yang baru itu selalu menyenangkan, exciting lah. So, semoga itu yang memang kalian rasakan di bulan Desember ya, yang baik-baik. Oke, ada Queen of Spring dan ini adalah energi api. Believe in yourself, percaya dengan diri kalian ya. Wonderful people want to help you. See, banyak orang yang baik yang akan membantu kalian kalau memang si Scorpio memerlukan bantuan. Kenapa? Ya karena kalian sudah memberikan bantuan duluan. Jadi memang ya terbolak-balik seperti itu ya. Kalau karena kalian membantu, kalian juga akan dibantu gitu ya. Terus maintain a balance between work and home life. Oke, untuk pekerjaan dan professional life kalian silahkan dibalancing atau supaya seimbang gitu ya. Oke. Lanjut dengan Eight of Summer dan ini adalah energi air. Kalau tadi itu energi api, ini adalah energi air. The desire for more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Akan ada perubahan juga di dalam kehidupannya si
Scorpio. Ya iyalah, ada adventure baru, berarti ada perubahan dong. Ya nggak mungkin enggak. Sesuatu yang baru pasti memberikan perubahan. Dan saya berdoa yang terbaik untuk kalian para Scorpio. Apapun perubahannya tidak akan membuat kalian susah, justru membuat hidup kalian lebih berwarna, lebih menyenangkan, dan kalian berada di situasi yang selalu membuat kalian bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Aminin yang baik-baik ya. Oke, saya exciting banget sama bacaannya si Scorpio, karena memang Scorpio yang mengelilingi saya ini luar biasa gitu ya. Dan saya ngerasa wow, saya wishingnya bantuannya bukan dari spesifik orang gitu, tapi ternyata yang ngebantu tuh orang-orang yang tidak terduga justru gitu, bukan orang yang saya harapkan untuk membantu. Yang saya harapkan untuk membantu malah nggak bantu. Ya kadang-kadang seperti itu ya, manifestasi itu kita kasih aja ke semesta, nanti semesta yang akan kasih jalannya, apapun jalannya, siapapun orangnya, biar semesta aja yang memilihkan untuk kita. Tentu saja dari yang punya kuasa ya. Semesta itu kan yang mengatur Tuhan, ya kan? Oke. Ini yang terakhir, ada winter atau energi udara. Ada 5 of winter. Kalau bicara tentang 5 atau 5, itu biasanya ada sebuah tantangan, halangan, emotional, something like that. Coba kita lihat. Walk away from dishonest association. Katanya suruh pergi aja dari orang-orang yang curang atau situasi yang memang nggak enak gitu ya. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Akhirnya kalian menemukan atau mengerti bahwa hal-hal yang kalian inginkan sebenarnya bukan hal yang terbaik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, gitu ya. Kemudian something that's not worth the effort. Jadi kalian mengusahakan sesuatu yang akhirnya membuat kalian kecewa. So ini adalah overall energi untuk para kalian yang Scorpio, oke. Mostly bagus, tapi ada yang katanya curang dan itu harus kalian tinggalin. Buat saya, kalau misalnya kalian berada di situasi yang toksik, situasi yang beracun, situasi yang nggak bikin kalian menjadi versi kalian yang terbaik, dan kalian bisa pergi jauh-jauh. Itu aja sih, sesimpel itu sih ya. Oke. Oke, thank you. Yang ini adalah Reader White Tarot, dan ini untuk minggu pertama di bulan Desember. Oke. Yang ingin tahu apakah saya membolak-balik kartunya, benar sekali saya membolak-balik kartunya. Kenapa begitu? Ya udah sih, emang begitu cara saya bacain tarotnya. Setiap pembaca tarot itu beda-beda, jadi please jangan protes ya. Saya hanya penyampai pesan, saya tidak lebih dari itu, tidak lebih dan kurang. Saya hanya segitu aja, oke? Saya tidak ingin lebih dari itu, sudah cukup. Ini aja kadang-kadang susah ya sayanya, berada di posisi yang susah. Anyway, ada The High Priestess, ya, ada hal-hal yang di minggu pertama ya, bulan Desember, ada hal-hal yang secara spiritual itu kalian hadapi, my dear Scorpio, dan itu terbuka untuk kalian, kebenaran yang terbuka, dan secara spiritual terkoneksi dengan kalian. So, untuk kalian Scorpio yang merasa belum terkoneksi dengan Sang Pencipta, coba dimulai lagi relasinya atau diperkuat lagi relasinya dengan semesta. Dengan Sang Pencipta, sehingga apa? Sehingga nanti ada banyak hal yang akhirnya kalian tahu, oh begini toh apa maunya semesta. Ya bukan berarti kalian tahu masa depan atau tahu gimana nasib kalian, enggak, tapi seenggaknya ada yang terbuka untuk kalian kalau kalian terkoneksi dengan Sang Pencipta. Itu saya percaya banget, karena itu bukan soal agama atau kepercayaan, bukan. Koneksi dengan semesta itu adalah personal. Dan please do personal connection with God gitu ya. Lakukan saja koneksi personal dengan
Tuhan. Oke, apapun agama dan kepercayaan kalian. So, di minggu pertama itu yang diharapkan dilakukan oleh para Scorpio untuk mendapatkan koneksi dengan Sang Pencipta sehingga kehidupan kalian menjadi lebih kelihatan gitu, apapun itu new adventure-nya atau ketemu hal-hal baru atau orang baru atau apapun itu jadi kelihatan gitu ya, nggak abu-abu. Ada Page of Wands yang terbalik. Jika kalian menunggu kabar dari orang yang sudah lama kalian tunggu, apakah dia akan berkabar? Tidak, dia tidak berkabar. Kemudian, nah ini dia yang tadi dibilang. Ada Six of Sword, ada perjalanan, ada travel dari satu tempat ke tempat lain. Secara harafiah benar-benar pindah atau hanya secara tersirat ya, misalnya pindah kerja kayak gitu ya. Ini bisa perpindahan, pindah rumah atau pindah kerja atau pindah bisnis, something like that. Tapi ini dilakukan bersama-sama dengan orang yang sekarang bersama kalian, entah itu partner hidup atau partner bisnis. Yang jelas dilakukan bersama-sama, bukan sendirian ya, karena ada kartu yang perjalanan tapi sendirian ada. Ada Four of Wands. Jika kalian menunggu seperti misalnya pertunangan atau pernikahan, kartunya terbalik, so belum sampai ke situ. Cuma memang secara bonding atau hubungan itu ya karena ketemu orang baru mungkin, jadi belum berpikir tentang pernikahan atau yang lebih dari sekedar sebuah hubungan, tapi seenggaknya ada hal-hal yang baik walaupun belum sampai ke situ, karena ada Four of Pentacles dan ini adalah segala hal yang kalian punya itu kalian pegang, kadang-kadang sampai terlalu erat dipegangnya. Pesannya tadi kalau memang hal itu kalian tahu sepertinya bukan buat kalian, ya dilepas aja gitu. Tadi kan ada yang bilang gitu ya, kalau yang memang itu bukan buat kalian dilepas aja, nggak usah dipegangin terlalu keras, terlalu erat, karena apapun itu tidak akan bikin kalian happy kok kalau kalian pegang terus, padahal itu bukan buat kalian lagi. So ada Four of Cups yang terbalik. Kalau kalian menunggu seseorang menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan misalnya cinta, relasi seperti itu, ya bisa datang tapi tidak terduga saatnya. Di minggu pertama mungkin ada, atau datang tapi bukan dari orang yang kalian harapin gitu loh. Datang sih datang, tapi bukan orang itu sebenarnya yang kalian mau. Scorpio minggu pertama. Minggu kedua saya pakai Light Seer. Untuk minggu kedua ya nggak banyak juga begini ya. Nggak apa-apa katanya. Cukup nggak? Minggu kedua ada apa? Minggu kedua ada Queen of Swords yang terbalik. Penantian kalian masih diteruskan di minggu kedua, belum datang yang kalian inginkan. Tapi ada Two of Cups, ada perjanjian, ada komitmen, ada mungkin kerjasama dengan orang lain gitu, yang tadi yang mungkin kalian tunggu itu bisa terjadi di minggu kedua. Tapi ada hal lain yang kalian tunggu juga tidak kejadian, jadi ada dualisme ya di sini ya. Yang kalian tunggu ada yang datang, ada juga yang tidak. Jadi ini dua hal yang berbeda sih sebenarnya ya. Yang kalian tunggu ini adalah yang berhubungan bukan dengan ini ya, komitmen kayak personal life gitu. Yang kalian tunggu di sini tuh kayak orang yang akan memberikan bantuan kalian gitu loh. Itu nggak datang, tapi ada komitmen gitu. Komitmen yang memang kalian sudah tunggu-tunggu gitu. Komitmen ini bisa komitmen bisnis, bisa komitmen percintaan. Kemudian ada lagi The High Priestess yang terbalik. Kalau tadi The High Priestess-nya tidak terbalik, yang ini terbalik. So, mungkin kembali diingatkan secara spiritual kalian harus tetap terhubung dengan Sang Pencipta, dan karena itu kurang hubungannya di minggu kedua, jadi banyak hal yang kalian pertanyakan dan itu tampak tidak terjawab gitu.
Ya udah, kalau memang tidak terjawab memang mungkin belum waktunya untuk dijawab. Tapi yang namanya berdoa tuh bukan berarti oke berdoa minta A terus langsung A dapet. Karena ada hal kadang-kadang memang harus ditunggu atau ditunda, jadi nggak bisa langsung ya. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles. Banyak rejeki ya untuk kalian para Scorpio. Minggu kedua juga ada rejeki yang datang ya. Tapi juga ada Six of Pentacles, rejeki datang tapi kalian juga membantu. Harus ada yang dikeluarkan juga ya, jadi so ada pengeluaran. Tapi pengeluaran ini dalam posisi bagus karena kalian membantu sih. Kalau kalian membantu nanti akan ada yang balik yang baik untuk kalian ya kan. Oke, lanjut dengan Ace of Wands. Oke, ada untuk kalian yang mengharapkan kembali ke posisi yang kalian inginkan. Oke, di minggu kedua bisa kembali. Jadi ada hal-hal yang mungkin tadinya masalah, kemudian kalian ingin menyelesaikannya, ingin mengembalikan kekuatan kalian, dan kalian mendapatkan itu di minggu kedua. So ya, selesai masalahnya. Dan ada Seven of Wands, walaupun selesai tapi tetap kalian harus maintain itu ya, balance antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Oke, fine. Di minggu ketiga saya pakai Witch's Tarot. Minggu ketiga. Thank you, udah pas belum? Oh, banyak malah. Iya. Ada Five of Swords, minggu ketiga ada masalah yang datang, oke, dan itu masalah baru. Ya udah, kalau memang itu datang namanya hidup pasti ada masalah. Akan tetapi apakah itu kalian bisa menyelesaikannya? Bisa sayang, bisa, karena ada the word. Kenapa the word ini ada? Karena the word ini adalah semesta yang membantu kalian menyelesaikan masalah kalian itu, oke? Karena Five of Swords biasanya tentang masalah, halangan, rintangan. Tapi the word bicara tentang semesta yang memberikan bantuan kepada kalian, yang memberikan jalan, dan 4 elemen kehidupan itu membantu kalian semua. So it's good. Jadi nggak usah khawatir ya, my dear. Kemudian ada Nine of Swords. Yang kemarin ngerasa masih terbebani dengan masalah-masalah lama, enggak terselesaikan ya. Memang masalah baru ada, masalah lama juga ada, tapi terselesaikan karena memang semesta membantu kalian, which is good. Kemudian ada Nine of Cups. Memang ada beberapa companion atau teman atau kumpulan kalian yang tidak setuju dengan apa yang kalian lakukan atau tidak mau mendukung kalian ya di minggu ketiga. Tapi nggak apa-apa, tetap aja berbuat baik ya, mau orang dukung atau enggak, selama kalian tahu yang kalian lakukan itu baik dan benar, tidak merugikan siapapun, do it. Langsung lakuin aja, nggak perlu menahan langkah. Ada Four of Cups lagi, kali ini datang ya, bantuannya datang, apa yang kalian harapkan datang, offeringnya datang. Tapi kembali lagi my dear Scorpio, bukan dari orang yang kalian kira gitu. Jadi ada orang yang, kok dia sih gitu, oh kok ternyata dia sih ya, something like that. Oke, dan ada Six of Wands. Ada kesuksesan, kebahagiaan, dan pokoknya halangan-halangan itu bisa dengan sukses kalian hadapi dan kalian selesaikan. Dan Eight of Wands, apapun itu ya masalah ada aja terus, tapi tidak akan bikin kalian jatuh karena ya kalian sudah menyadari bahwa hidup ini ya memang pasti ada naik turunnya, ada masalah. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah, bohong banget ya kan. So untuk kalian itu nggak jadi problem lagi. Itu di minggu ketiga. Minggu keempat apa nih ceritanya? Minggu keempat atau akhir-akhir bulan Desember ya. Oke. Wow, ada the judgment yang terbalik. Lagi-lagi hal-hal yang kalian ingin ketahui ternyata belum reveal atau belum terbuka. Dan sampai akhir Desember pun ada hal yang tidak terbuka untuk kalian ya.
masih abu-abu, masih tertutup, dan ini ada Two of Swords yang terbalik, dan mungkin itu memang disebabkan oleh ketidakseimbangan atau disebabkan oleh orang-orang yang memang nggak mau buka gitu loh, nggak mau buka karena mereka pikir iya mungkin nggak worth it untuk dibuka, atau nanti kalau dibuka jadi pertentangan dengan Scorpio gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang tampaknya harus abu-abu aja sampai menemukan waktu yang tepat gitu. Oke? Kemudian ada King of Swords yang terbalik. Kalau kalian merasa kalian harusnya mendapatkan bantuan dari orang yang memang kalian harapkan untuk membantu dan ternyata itu tidak membantu, tidak memberikan bantuan, jangan sakit hati ya, karena memang mungkin itu yang menjadi problemnya. Dia yang tidak mau membuka, orang tersebut tidak mau membuka untuk si Scorpio. Jadi kayak udah dibiarin abu-abu aja Scorpionya gitu, berada di area yang nggak nyata, ya bukan nggak nyata, nggak bisa diprediksi nih mau dibawa kemana gitu. Oke. Kemudian ada Two of Swords, Two of Cups lagi ya. Oke, dari pertama Two of Cups-nya ada melulu. So misalnya kalian punya perjanjian atau komitmen atau kerjasama, dan itu terjadi juga di minggu keempat. Kayaknya ini terusan dari minggu sebelumnya ya, dari minggu kedua. Oke, so terusan dari minggu kedua dan minggu keempat, atau ada hal lain yang memang ada kesepakatan, ada komitmen. Oke. Bisa juga di percintaan kalian ada komitmen, mau yang udah married, yang udah yang masih single atau yang sudah couple, oke, ada komitmen. Tapi ada juga Ace of Swords yang terbalik ya, ada hal-hal yang bikin kalian mempertanyakan komitmen tersebut mungkin, atau mempertanyakan apakah memang cintanya cukup besar, dan kalian ngerasa kayaknya nggak besar deh gitu ya, karena terbalik ya kartunya. Itu perasaan kalian aja, karena sih ada Five of Swords, karena kalian di akhir Desember itu terlalu fokus pada masalah. Padahal kan tadi kalian udah tahu masalah pasti ada aja. Ya iya sih, karena terus menerus ada terus masalah ya. Tapi kan kalian bisa mengatasinya. So pesan saya, jangan terfokus pada masalah, fokus pada berkat yang kalian punya, dan kalian tahu pasti bisa menyelesaikan masalah itu, karena bantuan selalu datang untuk kalian. Untuk orang-orang baik, bantuan tidak pernah berakhir, karena kalian juga suka membantu, makanya kalian juga dibantu gitu ya. Oke, sekarang saya persilakan kalian menanyakan satu hal. Saya akan saya akan kasih tahu bisa atau tidak. Cukup nggak kartunya? Bisa atau tidak? Oke, saya buka lagi ya, biar confirm. Oke. Satu lagi. Banyak. Call, Messenger of Air. Justice, Magician, Strength. Ya oke, masih bisa dilakukan ya. Memang sih berliku jalannya, ya gimana lagi, memang begitu. Tapi ada Justice, ada King of Earth, ada Magician, ada Hierophant. Masih bisa dilakukan, so don't worry, be happy my dear. Oke, sekarang saya tutup dengan pesan-pesan dari Oracle Card. Yang ini adalah Angel's Prayer. Kemudian Archangel Message, Angel Message, dan satu lagi Monology Oracle Card. Oke, Leap of Faith. Angel's Prayer-nya bilang Leap of Faith. Biasanya ini kartu The Tower ya, tapi
kalau ini cuma pesan aja sih dari angels, katanya nggak usah khawatir untuk melompat dari zona nyaman kalian atau melakukan hal-hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan. Tapi ada the magician kan, sebenarnya itu tidak mustahil, itu hanya yang ada di kepala kalian aja, perasaan kalian aja gitu, nggak bisa padahal bisa. So melompatlah dengan penuh iman dan penuh keyakinan, kalian akan bisa mengatasi segala masalah apapun yang terjadi di bulan Desember. Ya, Scorpio, akan ada bantuan, don't worry. See, relationship harmony dari Archangel Raquel. We angels are opening the heart of everyone involved. Argument and conflict are being resolved now. So kalau ada konflik yang berhubungan dengan relasi ya, bisa relasi profesional, bisa juga Pak yang cinta-cintaan gitu, itu bisa diatasi juga karena ya ada bantuan kan, saya bilang pasti ada bantuan. Oke, lanjut dengan angel message ini Mystic. Keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solution to appear. Sih ada solusinya yang akan datang, pasti ada. Jadi nggak usah terlalu menurunkan standar kalian gitu ya. Dan di sini dibilang jangan ambil no as an answer gitu. Jadi kalau ada penolakan jangan langsung mundur gitu. Tetap aja yuk berjuang untuk apapun yang kalian ingin perjuangkan ya. Untuk Scorpio ada lagi yang terakhir, the end of a tough cycle approaches. So cycle yang sulit kemarin itu berakhir untuk para Capricorn dimanapun kalian berada. So sekian aja bacaannya untuk kalian dan terima kasih sudah sejauh ini support channel ini ya. Semoga kalian baik-baik saja, semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and bye.